Siang semua, perkenalkan nama saya Maria Claudina Alves dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja karya ilmiah saya yang berjudul Sekolah Online di Tengah Pandemi COVID-19. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Belajar online adalah serangkaian pengalaman instruksional dengan menggunakan jaringan digital untuk berinteraksi, berdiskusi, dan belajar. Belajar online tidak memerlukan pertemuan tatap muka di sekolah. Cukup dari rumah, kita bisa belajar menggunakan handphone dan laptop. Saat sekarang, sekolah online sedang dilaksanakan di Indonesia karena saat ini telah terjadi pandemi COVID-19. Manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan di social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Kan merasa kaget karena harus mengubah sistem silabus dan proses belajar sangat cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara orang tua murid merasa stres ketika mendampingi anaknya untuk melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Proses pembelajaran dengan tugas-tugas di samping harus memikirkan keberlangsungan ke depan. Jadi, kendala-kendala itu menjadi 3 pembahasan. COVID-19 ini merupakan suatu wabah virus yang dapat menyebabkan penyakit menular berupa infeksi paru-paru yang berat pada gangguan saluran pernapasan manusia, sehingga dapat menimbulkan kematian. Rumusan masalah. Bagaimana dampak dari sekolah online? C. Tujuan penelitian dapat mengetahui dampak dari sekolah online. D. Pada metode ini, saya mendapat sumber dari internet. 2. Landasan. Definisi dari pandemi COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak dari berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Coronavirus DAC 2019 disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini menyebabkan pandemi COVID-19. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Bab 3. Pembahasan. COVID-19 ini merupakan suatu wabah virus yang dapat menyebabkan penyakit menular berupa infeksi paru-paru yang berat pada gangguan saluran pernapasan manusia, sehingga dapat menimbulkan kematian. Dalam pelaksanaan pendidikan, terutama di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, mengalami perubahan yang terlihat jelas. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada siswa agar memiliki banyak pemahaman, dapat berpikir secara kritis, dan menjadi inovatif. Tapi banyak orang yang mensepelekan, menganggap pendidikan itu tidak penting, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, terutama dalam pembelajaran pelajar maupun mahasiswa belajar menjadi tidak stabil karena merasa terganggu kesehatan dengan kecemasan dan ketakutan.
Pelaksanaan kegiatan dalam belajar mengajar dilakukan dengan sistem online atau daring sejak bulan Maret kemarin. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Peserta didik tidak harus atau diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Sarana belajar mengajar secara jarak jauh melalui Google Meet atau Zoom, Edmodo, Classroom, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran daring ini, banyak hambatannya, terutama pada tugas yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan materi secara maksimal, sehingga para pelajar mengalami kesulitan dan akhirnya stres. Hal ini banyak yang dialami oleh siswa yang sudah terlihat jenuh dalam situasi kondisi pandemi ini. Selain jenuh, para siswa banyak yang kesulitan ketika belajar. Gangguan mental juga akan banyak yang mempengaruhi keadaan. Untuk lebih waspada dengan lingkungan sehari-hari, perlu adanya dukungan dari orang tua maupun keluarga supaya menjadi stabil dalam kondisi siswa. Suasana di rumah harus menjadi lebih tenang ketika sedang mulai pembelajaran daring berlangsung. Pembelajaran daring memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pembelajaran online seperti waktu belajar lebih singkat, pendidikan di Indonesia lebih maju, siswa bisa mengembangkan diri. Sedangkan dampak negatif dari pembelajaran daring ini seperti tugas-tugas tumpuk, menghabiskan banyak data internet atau kuota, materi pembelajaran sulit dimengerti, adu pendapat yang sulit, dan masih banyak lagi. Kalau di kampung-kampung, pembelajaran dari rumah ke rumah. Guru mengikuti siswa dari satu rumah penduduk setiap jam pembelajaran. Bagi siswa SD, pembelajaran dilakukan di rumah penduduk, sedangkan bagi jenjang SMP dan SMA, pembelajaran dilakukan di sekolah dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Sampai sekarang, proses pembelajaran online atau daring masih berjalan. 4. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring. Alasannya, karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, efisien, aman, dan hemat waktu. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Dan orang tua selalu senantiasa mengawasi anaknya yang sedang melakukan pembelajaran online. Mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk belajar dan salah satu inovasi yang bagus dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 yang serba canggih ini. Saran. Jika sekolah online tetap berjalan, guru tidak memberikan PR atau pekerjaan rumah dalam jumlah yang banyak. Tidak seperti biasanya jam pelajar. Dan kebanyakan guru tidak melakukan bimbingan atau mencari contoh tentang materi yang dibahas. Sekian video presentasi karya ilmiah saya. Sekian dan terima kasih.